Sahabat, tahukah kalian bahwa baru-baru ini terdapat sebuah kabar yang cukup sangat menghebohkan serta mengundang banyak sekali perhatian publik terkait dunia cryptocurrency? Ya, tepat sekali di tanggal 10 Mei 2022 kemarin, stablecoin Terra Luna yang disebut Terra USD atau UST mengalami crash, tepatnya turun hingga kurang lebih 80%. Sahabat pasti tahu di antara Terra Luna dengan UST tersebut saling berkesinambungan satu sama lain, yang dimana ketika terdapat UST yang diterbitkan maka ada Luna yang akan di burn, begitulah sebaliknya. Dan jika stablecoin UST tersebut semakin banyak digunakan oleh para investor, maka secara otomatis harga Luna akan semakin melambung tinggi. Namun jika USD tersebut tak lagi digunakan dikarenakan hilangnya kepercayaan para investor kepada stablecoin USD, maka hal yang akan terjadi selanjutnya adalah harga Terra Luna akan jatuh seperti yang kita lihat sekarang ini. Untuk itu, saya yakin mungkin 90% dari teman-teman yang telah mengeklik video ini pasti sedang mencari jawaban terkait konspirasi apa yang menyebabkan salah satu kripto terbesar nomor 10 versi CoinMarketCap tersebut bisa jatuh tersungkur hingga hampir menyentuh penurunan sebesar 100%. Serta langkah apakah yang akan diambil oleh Do Kwon selaku developer Terra Luna agar dapat menstabilkan kembali koin Luna beserta stablecoin USD tersebut. Apakah kalian juga salah satu termasuk holder Luna Coin dan stablecoin USD? Jika benar, simak videonya sampai habis. Tentunya tak akan ada yang menyangka sebuah stablecoin yang seharusnya secara algoritma stablecoin tersebut harus tetap stabil dengan peg atau patokan mata uang fiat $1 bisa turun hingga 80% di angka 0,91 dolar. Ya, kemarin tepatnya tanggal 10 Mei 2022, di saat harga Bitcoin tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan, stablecoin USD telah berhasil membuktikan bahwasanya sebuah stablecoin bisa saja lepas dari peg atau patokannya. Jikalau ingin menstabilkan harga USD tersebut agar kembali stabil menjadi 1:1 dengan US dollar, maka harus ada USD yang di burn secara besar-besaran. Seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, jika ingin membakar USD, maka harus ada Luna yang akan diterbitkan. Akan tetapi permasalahannya di sini adalah kapasitas minting yang dimiliki Terra Luna saat ini tak cukup untuk membakar USD secara besar-besaran. Oleh karena itulah harga USD saat ini telah terlepas dari patokannya yang seharusnya 1:1 dengan US dollar. Harga USD malah turun menuju ke 0,91 dolar. Menurut artikel yang telah saya dapatkan, penurunan yang telah terjadi pada USD dan Luna saat ini bukan karena dihack ataupun sebagainya, melainkan hanyalah sebuah konspirasi dari beberapa oknum untuk menumbangkan USD dan juga Luna. Adapun skenario konspirasi tersebut diantaranya, konspirasi yang pertama dari Do Kwon, developer dari Luna itu sendiri. Ada beberapa oknum yang meyakini bahwa jatuhnya Luna dan stablecoin USD tersebut murni pembuatan Do Kwon sendiri untuk menjatuhkan market kripto. Bahkan salah satu seorang mantan karyawan Luna pun juga meyakini hal yang serupa. Mantan karyawan Luna yang juga sebagai developer Basic Cash, sebuah stablecoin yang sama halnya seperti stablecoin USD tersebut, telah mengungkapkan bahwa Do Kwon juga pernah menjadi dalang penyebab gagalnya sebuah stablecoin Basic Cash di tahun 2018 silam. Konspirasi kedua datang dari pemerintah Amerika Serikat. Terdapat dua alasan mengapa pemerintah Amerika Serikat menjadi penyebab jatuhnya Luna tersebut. Yang pertama, untuk menahan pertumbuhan koin kripto. Seperti yang kita ketahui, Do Kwon mempunyai andil yang cukup besar dalam dunia cryptocurrency terutama Bitcoin. Dan untuk menstabilkan USD agar Luna dapat recovery kembali, Do Kwon harus melepas dana yang dia pakai untuk membeli Bitcoin, atau dengan kata lain, menjual Bitcoin yang Do Kwon punya beberapa waktu yang lalu agar dapat membeli kembali buyback USD guna untuk menstabilkan harga stablecoin USD itu sendiri.
Dan jika hal tersebut terjadi, maka Bitcoin akan mengalami penurunan atau dump. Dan jika Bitcoin dump, maka kepercayaan orang terhadap kripto secara otomatis akan menurun dan berkurang. Dan tentu saja, jika nantinya akan ada lagi negara atau orang yang menggunakan Bitcoin, maka sudah sangat jelas dampak yang didapat adalah dolar akan semakin menguat. Yang kedua, untuk memberatkan sanksi Rusia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali artikel dan media yang memberitakan bahwa Rusia menggunakan kripto untuk menghindari sanksi yang telah diberikan oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat. Dan konspirasi terakhir datang dari Citadel, perusahaan sekuritas yang didirikan oleh Ken Griffin, dan menurut info yang ada, Ken Griffin ini sangat anti sekali dengan cryptocurrency, BlackRock, dan juga exchange Gemini. Singkat cerita, BlackRock dan Citadel meminjam 100.000 Bitcoin kepada exchange Gemini. Lalu mereka ingin menukar 25.000 Bitcoin untuk menjadi USD. Dan untuk memperlancar niatnya tersebut, BlackRock dan Citadel menghubungi Do Kwon, yang kebetulan Do Kwon sendiri memang juga mempunyai keinginan untuk mengoleksi atau membeli Bitcoin. Karena ini adalah sebuah transaksi yang cukup besar dan terlihat sangat menguntungkan bagi Do Kwon, maka dari itu Do Kwon dengan senang hati menerima tawaran yang diberikan BlackRock dan Citadel tersebut. Dan dengan transaksi yang telah terjadi tersebut, maka secara otomatis likuiditas USD akan semakin berkurang dan mahal. Dan beberapa waktu kemudian, Citadel dan BlackRock membuat dumping sisa Bitcoin dan USD yang telah mereka pegang saat itu, serta mereka juga telah membuka slipback USD menjadi sangat mahal. Karena seperti yang saya jelaskan di atas tadi, dengan transaksi pembelian Bitcoin antara Do Kwon, Citadel, dan BlackRock tersebut, maka secara otomatis membuat likuiditas USD semakin berkurang dan semakin mahal. Hal tersebutlah yang juga membuat harga USD mengalami penurunan yang sangat tak terkendali hingga saat ini. Dan untuk menstabilkan harga USD yang sekarang sedang mengalami penurunan, USD harus melakukan burning secara besar-besaran. Akan tetapi permasalahannya di sini adalah kapitalisasi minting Luna terbatas dan tidak cukup untuk membakar USD. Maka jalan satu-satunya untuk mengembalikan harga USD 1:1 dengan US dollar dan juga untuk menaikkan harga Luna, LFG, Luna Foundation Quartz, harus menjual Bitcoin hingga nol ke beberapa market. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah market kripto dan Bitcoin secara keseluruhan akan mengalami trend bearish atau crash. Dan jika Bitcoin dan market kripto mengalami crash, maka beberapa whale akan sangat mudah untuk membeli Bitcoin dengan harga rendah. Dikutip dari salah satu akun Twitter @cryptolionel, bahwasanya Do Kwon beberapa hari yang lalu telah mengajukan proposal terkait pemberian kompensasi terhadap beberapa holder Luna yang memang telah merasa dirugikan. Adapun isi dari proposal untuk solusi Terra Luna agar bisa stabil atau recovery kembali adalah Do Kwon berencana untuk mengganti Terra menjadi Terra versi kedua. Dan Do Kwon juga akan melakukan snapshot dan menciptakan chain baru. Yang tak menutup kemungkinan dengan hal tersebut, maka Terra Luna versi pertama tak akan digunakan kembali. Namun Changpeng Zhou selaku CEO Binance juga ikut memberikan komentar terkait proposal yang telah diajukan Do Kwon beberapa hari yang lalu. Menurut pendapat Changpeng Zhou, baik pergantian Terra Luna versi kedua, penciptaan chain baru, forking, dan lain-lain sebagainya tak akan membuahkan hasil apapun. Malah justru hal yang seharusnya dilakukan Do Kwon adalah membuyback USD dan melakukan burning secara besar-besaran guna untuk menstabilkan harga USD dan juga harga Terra Luna. Dan jikalau semisal Do Kwon tak memiliki biaya untuk membuyback USD dan melakukan burning secara besar-besaran, Do Kwon dapat menggunakan dana yang akan digunakan untuk membeli Bitcoin beberapa waktu yang lalu. Dan jikalau mungkin dana tersebut juga telah tiada atau telah dipakai, Do Kwon dapat melakukan peminjaman Bitcoin terlebih dahulu. Dan tak butuh waktu lama, kemudian tepatnya di tanggal 15 Mei kemarin,
Watcher.guru telah melaporkan bahwasanya Luna telah mengirim Bitcoin sebesar 80.394 atau setara dengan 2,5 miliar US dollar dari cadangannya ke Gemini dan juga Binance. Dan di tanggal yang sama juga terdapat sekitar 11.835 Bitcoin atau setara dengan 350 juta US dollar yang telah ditransfer dari dompet yang tak dikenal ke dompet yang tak dikenal dengan biaya 0,94 US dollar. Apakah itu artinya Do Kwon telah mengikuti saran dari CEO Binance Changpeng Zhou? Entahlah, tapi yang sangat jelas dari cuplikan di atas sangat terlihat jelas bahwa Changpeng Zhou selaku CEO Binance telah mendukung penuh koin Terra Luna dengan cara memberikan kesempatan kedua untuk Luna agar dapat diperdagangkan kembali ke dalam etalase perdagangan Binance tersebut. Seperti yang kita ketahui, exchange Binance ini adalah exchange terbesar nomor 1 di dunia, dan tentu saja exchange kecil di bawah Binance yang kemarin telah ikut mendelis Luna di dalam etalase perdagangan mereka atas kasus konspirasi yang terjadi pada Luna beberapa hari yang lalu. Kini exchange tersebut berangsur-angsur mulai mengikuti Binance untuk kembali memperdagangkan Luna ke dalam etalase perdagangan mereka. Lalu apakah dengan hal tersebut Luna akan bisa recovery kembali minimal ke harga $1? Jawabannya bisa. Dalam catatan seperti yang telah dijelaskan Changpeng Zhou di atas tadi, jika ingin merecovery Luna minimal ke harga $1, USD harus melakukan burn besar-besaran terlebih dahulu. Dan jika USD telah stabil kembali, maka sudah jelas Luna akan ikut terkerek naik mengikuti pergerakan USD. Karena antara USD dan Luna saling berkesinambungan satu sama lain. Dan apakah Luna masih layak kita koleksi? Jawabannya semua tergantung keyakinan masing-masing. Tak ada yang tahu nasib Luna ke depannya nanti. Bisa saja Luna kembali naik hingga ribuan persen, atau bisa juga kembali turun melebihi harga Luna saat ini. Karena semua ini berada di tangan Do Kwon. Bahkan sekelas Changpeng Zhou pun juga tidak dapat memprediksi dengan pasti bagaimana nasib Terra Luna ke depannya nanti. Oleh karena itu, gunakan selalu uang dingin agar jika terjadi hal seperti ini, kalian tak terkena serangan panic attack. Dan oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan perihal koin Terra Luna ini. Jika sahabat semua punya pendapat lain mengenai Terra Luna, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika mungkin video ini kalian rasa bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian, serta jangan lupa tinggalkan jejak sahabat dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video, agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Saya Sinau Kripto, pamit.